Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang melihat channel YouTube ini diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam kehidupannya. Tema pada hari ini saya ingin membahas seputaran takdir. Apa itu takdir dan bagaimana kita menyikapi dengan takdir. Yang pertama, kita selalu sering mengaitkan sesuatu dengan kata-kata takdir. Ini sudah ditakdirkan, ini sudah ditentukan. Pernyataan itu adalah benar sekali, bahwa kita diciptakan di bumi ini telah mempunyai takdir dan porsinya masing-masing. Setiap ada masalah hal yang ada di hadapan kita, setiap ada permasalahan yang hinggap di depan kita, itu tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Jadi semua yang ada di hadapan kita, masalah, segala macam urusan di dunia ini, semua telah ditakdirkan untuk memang menghadapi kita, untuk memang dihadirkan di hadapan kita. Lalu bagaimana kita menyikapi dengan takdir itu sendiri? Yang pertama, kita harus mempunyai rasa pasrah. Kita harus legowo untuk menerima takdir tersebut. Tidak ada daya upaya dalam hal perlawanan takdir. Percuma, sahabatku. Kita berusaha payah melawan takdir tidak akan bisa. Kita berusaha payah untuk merubah takdir juga tidak ada bisa. Kecuali takdir yang belum terjadi. Takdir yang belum terjadi kita bisa rubah beberapa dengan doa. Itu juga harus dengan cara-cara yang sangat-sangat yang lebih lebih kerja keras untuk bisa merubah takdir tersebut. Namun masa depan itu kita kan tidak tahu, saudaraku. Kita tidak tahu ke depan mau terjadi apa, mau seperti apa. Kita belum tahu. Maka dari itu kita berikhtiar dari sekarang. Masalah hasil itu kita serahkan kembali kepada sang pemilik, sang pencipta alam semesta ini. Jadi kembali lagi ke konsep takdir. Takdir tidak ada yang takdir buruk. Mungkin di luaran sana ada beberapa ulama ataupun ustadz yang mengatakan takdir ada takdir baik, ada takdir buruk. Saya mengutip beberapa ulama dan guru-guru saya bahwa takdir itu adalah takdir baik. Tidak ada yang namanya takdir buruk bagi Allah untuk hambanya. Kita saja yang menyikapi takdir itu sebagai takdir buruk. Padahal sebenarnya Allah itu menciptakan takdir itu semua baik pada kita. Ada studi kasus seseorang melakukan dosa, misalnya masuk penjara dengan mencuri misalnya. Setelah tertangkap mencuri, baru pertama mencuri, apes langsung ketangkap, ketahuan, diadili, masuk penjara. Maka orang berbicara ini takdir buruk, padahal belum tentu ini takdir buruk. Kenapa? Karena Allah ini takdir baik. Pada saat dia di penjara, dia bisa sholat 5 waktu, yang tadinya tidak bisa baca Quran, dia belajar Quran, yang tadinya tidak bisa merenung hidup, dia jadi bisa merenung hidup di dalam penjara. Maka takdir baiklah pada saat dia ada di penjara. Sedangkan pada saat dia tidak di penjara, belum tentu dia bisa menghafal Quran, belum tentu dia bisa sholat 5 waktu. Jadi seperti itu. Dan justru pada saat dia merampok atau mencuri tadi, itu takdir baik yang dilakukan oleh orang tadi. Jadi kita tidak bisa membuat dampak, oh ini takdir ini negatif, takdir ini buruk. Oh, belum tentu. Jadi semua yang diberikan takdir kepada kita murni karena untuk kebaikan kita menurut Allah. Kita hanya menjalankan takdir, kita hanya menjalankan peran kita yang telah diberikan Allah dengan sebaik-baik mungkin. Namun kita juga diwajibkan untuk berikhtiar. Ingat, kita harus tetap berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentunya. Cara-cara yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, alim ulama kita, para pendidik bangsa ini. Itulah cara-cara bagaimana kita menghadapi masa depan dengan baik. Karena kita tidak tahu masa depan itu akan terjadi seperti apa. Jadi kita harus berjuang, berikhtiar, mempersiapkan masa depan itu. Bukan berarti takdir sudah ditetapkan, terus kita leha-leha, terus kita nggak perlu kerja, nggak perlu apa, nanti duit datang sendiri. Ya juga bukan begitu konsep takdir.
kita tetap harus ikhtiar. Nah, di ikhtiar itu kita dapat pahala. Tapi boleh nggak perlu ngapa-ngapain, takdir tetap datang? Boleh jawabannya. Bagi para wali Allah, bagi orang kekasih Allah, bagi mereka yang sudah dekat sama Allah, itu bukan mustahil. Mereka hanya duduk diam bermunajat, takdir akan menghampiri mereka cepat atau lambat. Seperti itu sahabatku. Jadi bagi teman-teman yang saat ini lagi gundah gulana, lagi punya masalah, yakinlah semua masalah yang ada di hadapan teman-teman itu semua adalah takdir dari Allah. Allah ingin kita hari ini mendapatkan masalah ini. Allah pengen lihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang diberikan sama Allah tadi. Apakah teman-teman akan berpaling atau justru malah mendekat? Itulah ujian kita. Disitulah letak titik penghambaan kita kepada Allah. Nah, dari sini saya berbagi, saling share, saling berbagi ya. Tidak bermaksud menggurui, mengajarin, apalagi memerintah atau menyuruh. Tidak. Hanya sekedar berbagi, mengingatkan. Kalau sudah posisi teman-teman saat ini sudah terjepit, banyak permasalahan dalam kehidupan, cuma satu kata kunci, kembalilah kepada Allah. Jalankan apa yang disukai Allah, buang jauh-jauh apa yang dibenci dan tidak suka Allah. Bagaimana caranya ya? Mungkin ya bertahap ya. Ataupun misalnya punya permasalahan dililit hutang dan segala macamnya. Bagaimana cara kita perubahan kita ya bertahap. Yang tadinya sholat 5 waktu ya coba 3 waktu dulu. Kalau bisa 3 waktu. Wah ini nggak bener nih ngajarin sholat kok boleh 3 waktu. Saya bilang bukan boleh 3 waktu. Daripada nggak sholat sama sekali. Daripada nggak sholat sama sekali. Dia bisanya 3 waktu. Anda bisanya 3 waktu. Ya sudah 3 waktu kerjakan. Bisanya maghrib aja sama subuh. Atau maghrib aja sama isya. Ya udah kerjakan. Daripada enggak. Yang kedua, baca Quran. Pak, gimana saya nggak bisa baca Quran? Belajar. Cari guru-guru di madrasah banyak. Guru-guru TPA, guru-guru anak kita. Banyak, jangan malu. Jangan malu untuk belajar Quran. Apalagi permasalahannya? Di YouTube banyak yang ngajarin gimana cara baca Quran. Yuk baca. Wah susah Pak, bahasa Arab gini nggak bisa tetap. Ya udah deh, cari Qurannya bahasa Indonesia deh. Translate-nya baca sampai habis tuh. Dari Al-Baqarah sampai ke Anas. Baca itu translate terjemahan Indonesia sampai habis. Saya yakin 100% Allah melihat bagaimana perjuangan kita. Baik sahabatku, selamat mencoba. Semoga berhasil dan tetap istiqomah dan terus berjuang. Salam sejahtera. Sampai jumpa kembali di channel YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.